Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit ngomongin tentang tubuh manusia. Pernah kepikiran gak sih tubuh manusia setelah kita nggak ada, setelah kita mati? Ini bukan tentang arwah, ini bukan tentang surga atau neraka, kehidupan setelah mati bukan, tapi tentang fisik kita. Kalian pernah mikirin gak sih bakal kayak gimana tubuh kita? Karena kalau misalnya kita pikir di dunia modern itu, bisa dibilang banyak cara kan untuk mentiadakan tubuh kita. Ada yang dikubur, ada yang dikremasi, ada yang disimpan di makam bertingkat gitu, kayak punden berundak gitu ya. Ada yang dibekuin juga gitu. Tapi ternyata siapa yang tahu bahwa ribuan tahun yang lalu itu ada satu peradaban yang mikir beda tentang cara penghancuran tubuh. Mereka itu percaya kalau tanah itu gak boleh dikotorin sama mayat. Karena menurut mereka manusia itu kotor, berdosa. Terus api juga katanya nggak boleh dinodai sama jasad. Dan air itu juga nggak boleh tercemar gara-gara kematian efek-efek dari tubuh. Jadi akhirnya apa? Solusi mereka adalah mereka ngembaliin tubuh manusia itu sepenuhnya ke alam dan ke makhluk hidup yang lain. Jadi maksudnya mereka yaudah ngasihin si jasad yang udah nggak ada ini supaya bermanfaat untuk makhluk lain. Ini adalah kisah Tower of Silence atau Menara Keheningan. Mungkin banyak yang tahu juga, saya pernah bahas tentang pemakaman langit. Ini hampir-hampir mirip. Jadi ini bukan tempat penyiksaan, bukan tempat ritual juga, bukan tempat hal-hal yang berkaitan dengan gaib, bukan. Tapi ini adalah salah satu konsep kematian yang bisa dibilang radikal, tapi jujur, udah gitu filosofisnya juga pernah ada banget di dunia. Tower of Silence ini atau dalam bahasa aslinya itu disebut dagma. Dagma ini adalah kayak sebuah struktur gitu, struktur yang melingkar tanpa atap, terus biasanya dibangun di tempat yang tinggi, kayak di bukit-bukit gitu. Mereka biasanya ini tuh dipakai sama agama atau penganut Zoroastrian. Sebagai apa? Sebagai tempat penanganan jenazah. Karena itu tadi, mereka nggak melakukan jenazah dikubur, dikremasi, dibekukan, melainkan ditaruh di Tower of Silence ini. Jadi harus digarisbawahi ya, ini bukan kuburan, ini juga bukan tempat penyimpanan jenazah permanen. Bisa dibilang ini kayak titik transisi antara kehidupan, kematian, dan alam semesta. Kenapa sih disebut Tower of Silence? Awalnya, istilah ini itu tuh kayak tercetus gitu ya dari salah satu penjelajah dan penulis surat di abad ke-19. Jadi mereka tuh ngeliat nih ada satu bangunan sunyi, itu tuh ada yang berdoa tapi nggak keras. Udah gitu nggak ada ratapan yang wah histeris kayak gimana, nggak pakai ritual-ritual tertentu juga. Jadi mereka lebih melakukan prosesi ini dalam diam, hikmat, udah gitu minim intervensi manusia. Jadi bener-bener keheningan ini tuh bukan karena horor ya, tapi karena penghormatan terhadap siklus alam. Ini adalah ritual yang selalu mereka kerjakan. Sebelumnya nih ya, kita kalau misalnya pengen memahami apa sih Tower of Silence ini, sebenarnya itu nggak bisa dipisahin dari pemahaman tentang agama Zoroastrian itu sendiri. Jadi bisa dibilang, Zoroastrian adalah salah satu agama monoteistik yang terbilang tertua di dunia. Bahkan lebih tua dari Kristen, dari Islam jelas, dari Yahudi dalam bentuk institusionalnya ya. Terus pendiri ajarannya juga disebut Zarathustra, Zoroaster. Jadi konsep utamanya itu adalah Asha versus Druj. Zoroastrianisme ini tuh percaya ada dua prinsip kosmik. Asha itu adalah kebenaran, keteraturan, cahaya, hal-hal yang positif. Sementara Druj itu kebalikannya, berupa kekacauan, kebusukan, kehancuran, negatifnya.
Dan menurut ajaran ini, mayat manusia itu adalah manifestasi dari Druj. Bukan berarti manusianya jahat ya, tapi karena menurut mereka kematian itu udah ngeberhentiin kehidupan kan. Nah, sementara mereka punya 4 elemen suci menurut mereka, yaitu tanah, air, api, dan udara. Berasa Avatar ya, penguasa 4 elemen. Nah, menurut mereka semua ini tuh nggak boleh tercemar sama si kematian itu, yang mereka anggap kematian adalah keburukan. Dan menurut mereka kalau misalnya mayatnya itu dikubur, itu secara nggak langsung bakal mencemari tanah. Kalau dikremasi itu mencemari api katanya gitu. Kalau misalnya rata-rata orang yang udah mengkremasi itu kan abunya dilarung ya di laut. Nah, itu juga bakal mencemari air. Nah, mereka mikir nih, satu-satunya elemen yang netral menurut mereka itu adalah udara dan matahari. Makanya disinilah si Tower of Silence ini akhirnya jadi solusi spiritual. Sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling sering bikin orang merinding. Jadi, struktur fisik Dagma ini atau Tower of Silence itu biasanya tuh berbentuk lingkaran sempurna. Dindingnya itu tinggi-tinggi, udah gitu tanpa pintu yang besar. Jadi atapnya tuh kebuka gitu. Nah, di bagian atasnya itu ada 3 lingkaran konsentris. Lingkaran yang paling luar itu biasanya disimpan untuk jenazah pria. Terus lingkaran yang tengah itu dipakai untuk jenazah wanita. Sementara lingkaran bagian paling dalam itu biasanya dipakai untuk jenazah anak-anak. Nah, di bagian tengahnya itu tuh ada lubang, namanya lubang Ossuary. Nah, itu adalah tempat tulang akhir dikumpulkan. Jadi proses ritual secara lengkapnya kayak gini. Si jenazah ini kan dimandiin ya, secara simbolis. Udah gitu, sama mereka dibungkus pakai kain polos, hampir mirip-mirip sama muslim ya. Tapinya nggak ada prosesi, nggak ada peti mati. Nah, si jenazah tersebut bakal dibawa sama petugas yang khusus menangani itu, namanya nasusalar. Abis itu diletakkan sesuai lingkaran yang tadi udah saya sebutin. Bagian luar pria, tengah wanita, yang lebih ke dalam lagi anak-anak. Abis itu, mereka semua bakal diamin, ditinggalin jenazahnya, terus nunggu burung pemakan bangkai, itu biasanya burung nasar, itu bakal datang. Nah, mereka bakal makan si jenazah tersebut, daging-dagingnya, ngebersihin seluruh tubuh dari segala daging, dan mempercepat proses alami. Kalau dalam kondisi ideal nih ya, jadi si tubuh itu bisa bersih cuman dalam hitungan jam aja, karena burungnya banyak banget. Ditaruhnya kan di dataran tinggi kayak perbukitan gitu ya. Saya juga pernah bahas di pemakaman langit. Nah, tulang yang tersisa itu bakal kering nih, gara-gara kejemur sama sinar matahari ya kan. Nah, nggak lama itu bakal jatuh ke Ossuary tadi. Ossuary yang ada di tengah lubang. Itu bakal hancur secara alami dan jadi mineral. Jadi nggak ada yang kesimpan, nggak ada yang dipuja-puja, nggak ada ritual. Terus nggak ada juga jasad yang dipertahankan kasarnya, tidak diawetkan, nggak dilarung juga. Jadi nggak ada sisa sama sekali. Semuanya kayak bermanfaat, semuanya juga bakal hilang. Jadi praktek ini tuh sebenarnya udah disebut di dalam catatan Yunani kuno waktu itu, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Cuman si strukturnya nih, struktur towernya sendiri, itu tuh kemungkinan sih baru berkembangnya itu baru-baru sekitar abad ke-9 Masehi. Dulu waktu ada penaklukan Islam di Persia, nah banyak Zoroastrian ini tuh kabur ke India. Mereka tuh dikenal sebagai Persi. Nah, di Mumbai, si Tower of Silence ini berdirinya ada di Malabar Hills. Dan sampai saat ini, tempat tersebut masih dianggap suci. Di Uzbekistan juga ada. Cuman situsnya tuh namanya Chilpik Dagma. Ini tuh dia tuh tetap ya berdirinya di atas bukit, harus di atas. Udah gitu jadi simbol peradaban kuno. Jadi mereka tuh nunjukin bahwa praktek ini lintas wilayah.
Yang namanya hidup itu pasti ada siklus kan. Dan ada siklus di mana burung nasar ini mati secara massal. Akibatnya apa? Ya akibatnya si tubuh-tubuh jenazah yang tadi yang biasa dilakukan, yang biasa disimpan di Tower of Silence itu tidak terurai. Bisa dibilang ritualnya gagal. Nah akhirnya apa? Menimbulkan dilema moral. Yang akhirnya mereka harus mencari solusi nih. Solusi yang mengikuti perkembangan zaman. Solusi modern yang bisa dibilang kontroversial. Salah satunya mereka itu pakai cermin pemantul matahari. Ini tuh bisa dibilang pemakaman alternatif ya. Jadi kayak kremasi secara simbolis. Nah banyak Zoroastrian modern itu akhirnya terpecah belah. Karena ada yang tetap ingin mempertahankan tradisi. Terus ada juga yang ya udah mau nggak mau harus adaptasi sama zaman. Gara-gara burung nasarnya mulai banyak yang mati. Bisa dibilang Tower of Silence ini ngajarin sesuatu yang jarang banget kita bicarakan. Di antaranya pengajaran bahwa tubuh manusia itu ya bukan milik kita selamanya. Kan gitu ya. Sudah gitu, mengajarkan bahwa kematian tuh bukan musuh kok, bukan musuh alam. Terus bisa dibilang juga manusia itu adalah bagian dari rantai makanan. Karena ritual ini memperlihatkan bahwa jenazah bisa dimakan, dimanfaatin sama makhluk hidup yang lain. Nah di era modern, bisa dibilang kita tuh kan mengisolasi kematian ya, menyembunyikan, memoles gitu kan. Karena berbagai metode yang dilakukan. Sementara Tower of Silence bisa dianggap justru lebih jujur, lebih apa adanya. Bisa dibilang nggak romantis lah, nggak dramatis juga, nggak ada praktek, nggak ada ritual, nggak ada ratapan berlebih, tapi justru di situ kekuatannya. Jadi, bisa dibilang Tower of Silence ini bukan tentang kematian. Bisa dibilang Tower of Silence ini adalah tentang kerendahan hati manusia di hadapan alam. Gimana kita nggak berdaya kalau udah jadi jenazah, dan biarkan alam melakukan apapun untuk tubuh kita. Tower of Silence ngajarin kita bahwa kalau suatu hari semua peradaban runtuh, tanah tetap ada, matahari tetap terbit, dan siklus kehidupan bakal terus jalan. Bisa dibilang itu salah satu pesan paling sunyi dari Tower of Silence. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video saya kali ini. Untuk kalian yang suka sama tema-tema kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental, karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.